Raperda tentang keolahragaan kini mulai digarap oleh DPRD Kota Banjarbaru. Raperda inisiatif Dewan tersebut sudah melalui kajian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ULM. Ketua Tim LPPM ULM Raperda Inisiatif Reza Pahlevi memberikan penjelasan utama mengapa Raperda keolahragaan penting untuk dijadikan sebagai kajian perda di Kota Banjarbaru. Oke, yang pertama, Raperda ini kan merupakan bagian dari hasil kajian ya, hasil kajian. Nah, Raperda ini juga merupakan turunan dari Undang-Undang Sistem Keolahragaan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, yang mana di dalam undang-undang itu sangat menekankan sekali untuk mengajak masyarakat berolahraga. Maka sedangkan yang kita ketahui dari hasil kajian bahwa angka partisipasi orang berolahraga di Kota Banjarbaru itu sangat rendah. Nah, jadi itu alasan utamanya kenapa kiranya Perda itu ada. Nah, selain alasan-alasan yang lain, misalnya minimnya sarpas keolahragaan yang memenuhi standar sesuai yang nasional lah. Kita tidak perlu berbicara internasional, tapi kedepannya kita menuju ke arah situ. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah masalah tenaga keolahragaan. Baik itu yang diperhatikan adalah proses kesejahteraan para atlet, mengenai reward ya. Reward ini juga bagian penting dari pengelolaan sistem olahraga. Tak hanya itu, dibahas juga perihal pembinaan atlet olahraga yang ada di Banjarbaru mulai usia dini hingga usia dewasa agar menjadi atlet yang banyak membuahkan prestasi. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana proses pembinaan atlet olahraga yang ada di Kota Banjarbaru, khususnya dari usia dini sampai nanti ke usia yang dewasa gitu, atau menjadi seorang olahraga yang memiliki prestasi yang banyak. Nah, di samping itu juga Perda ini juga mencoba untuk mengatur persoalan-persoalan klasik yang sering dihadapi oleh daerah dalam rangka proses pembinaan. Ketika dibina, tiba-tiba ketika mau event olahraga, dia pindah. Nah, ini kan menjadi sebuah alasan klasik. Nah, di dalam Perda ini itu mau diatur juga agar Kota Banjarbaru yang membina, yang mencetak, harusnya dia juga ikut bertanding demi Kota Banjarbaru. Nah, mungkin seperti itu substansi yang agak vital atau substansi yang urgent dan yang penting yang ada di dalam peraturan draft Raperda ya. Kita masih draft rancangan peraturan daerah tentang keolahragaan ini. Reza menerangkan Raperda tersebut menjadi spesial karena pertama di Kalimantan Selatan. Khusus di Provinsi Kalimantan Selatan itu masih belum ada. Jadi Kota Banjarbaru ini merupakan inisiator ya untuk tingkat kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang menginisiasi adanya Perda tentang keolahragaan. Nah, kalau kita berbicara pada tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, hari ini masih dalam tahap proses penyelesaian dan juga penyempurnaan. Alhasil Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi bisa saja menjadi inisiator pelopor sebelum diterapkan di wilayah kabupaten atau kota lainnya. Selain itu juga dibahas pula usia produktif untuk meminimalisi atlet yang kurang sejahtera di masa tuanya. Tapi untuk di daerah-daerah yang lain, seperti yang saya ketahui itu ada di Kota Bogor. Nah, di Kota Bogor itu sudah disahkan oleh oleh Kemendagri menjadi peraturan daerah, yang mana yang menjadi ciri khas dari peraturan daerah Kota Bogor itu adalah sistem rewardnya. Nah, jadi sistem rewardnya itu dia sistem poin. Nah, poin itu bisa dirasakan ketika seorang atlet itu sudah memasuki usia pensiun. Jadi mau diapakan poin itu? Ada yang misalnya dikasih apa. Jadi dia tidak rasakan ketika usianya masih produktif, tidak. Tapi ketika dia pensiun, nah poin itu bisa digunakan atau reward itu bisa digunakan. Pihak DPRD menargetkan pembahasan dan kajian masih terus berlanjut di pertengahan hingga akhir tahun ini. Kalau kajiannya ini sudah hampir 90% ya. Kami sudah menyusun naskah akademik, yang mana naskah akademik ini memuat regulasi-regulasi peraturan yang ada di atas yang ada di atasnya sebagai landasan dalam membentuk peraturan daerah. Kemudian juga kami melakukan kajian sosiologis ya. Sosiologis itu kami meminta pendapat ke masyarakat,
Nah, ada dua langkah lagi yang belum kami lakukan. Yang pertama adalah kami nanti akan melakukan diskusi atau FGD ke dinas-dinas atau komunitas-komunitas terkait dalam rangka untuk penyempurnaan ini. Nah, setelah itu selesai dan kami membuat draft naskah akademik dan juga draft raperdanya selesai, baru kami nanti akan melakukan uji publik. Targetnya itu sesuai dengan yang diamanahkan oleh DPRD ya, selaku yang menginisiasi, menyuruh kami untuk membantu bulan depan, bulan Juli ya. Mungkin sekitar pertengahan sampai akhir Juli. Insya Allah akan dilakukan uji publik terkait dengan masalah ini. Ketua Bapemperda DPRD Banjarbaru, Windy Novianto menerangkan, Raperda keolahragaan dibentuk sebagai pembaharuan. Windy menambahkan, jika dibahas dari segi pendanaan, tentu Banjarbaru masih rendah dibandingkan daerah yang lain. Saat ini Properda di tahun 2023 kita di Kota Banjarbaru ada sebanyak 11. Nah, nanti saat ini kita sudah ada 1 yang disahkan, 2 sedang berjalan pembahasan dan akan disampaikan nanti akhir bulan ini 3 raperda lagi. Jadi kita ada 2 raperda inisiatif, yaitu untuk melakukan revisi perda bantuan keuangan partai politik dan raperda keolahragaan. Berdasarkan proses, pihaknya masih berkutat pada Bapemperda, kemudian diparipurnakan, barulah pembentukan panitia khusus. Pemerintah daerah juga didorong untuk memperhatikan komponen-komponen lain yang terlibat dan menjadi bagian dari ekosistem sebuah cabang olahraga serta pembinaan para atletnya. Target kita insya Allah akhir bulan ini kita akan menyampaikan 3 buah raperda, Mas. Nah, untuk raperda inisiatifnya akan disampaikan mungkin nanti bisa di bulan September atau Oktober. Mudah-mudahan Desember selesai, jadi kita nggak ada PR. Nah, jadi nanti kita samakan dengan raperda keolahragaan kita sampaikan. Pada saat kita Properda untuk tahun 2023 itu kan kita membahasnya di akhir tahun 2022. Itu ada teman kita dan teman-teman Komisi 2 dan juga Ketua Komisi 2-nya juga merupakan Ketua KONI Banjarbaru juga menginginkan adanya raperda keolahragaan di Banjarbaru. Kita akui sendiri di tahun 2022 tadi kita dari segi dana insentif buat atlet maupun bonus kita masih rendah dibanding daerah lain. Karena itu yang menyebabkan atlet Banjarbaru pun terlalu mudah migrasi ke daerah lain. Contoh sendiri kita kemarin emas dapat bonus 22.500.000, sedangkan di daerah lain tanah laut itu 50 juta. Jadi harapan kita dengan ada raperda ini keolahragaan, ya pemerintah kota punya komitmen lebih lah untuk membangun olahraga di Banjarbaru. Setelah ini pembuatan NA oleh LP2M6, nanti kalau mereka sudah selesai disampaikan Bapak Perda, nanti Bapak Perda akan menyampaikan ke rapat paripurna, kemudian baru pembentukan pansus. Diharapkan dengan raperda keolahragaan tersebut, pengembangan olahraga di Kota Banjarbaru terus bertumbuh dan berkembang, serta tercapainya peningkatan prestasi olahraga, kesejahteraan para atlet, dan tentu saja perekonomian daerah di Kota Banjarbaru.